Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan soal ujian nasional 10 tahun terakhir. Oke, untuk kali ini kita akan berfokus pada materi limit. Untuk materi limit ini cukup mudah. Dalam sekian banyak materi matematika, salah satu materi yang cukup mudah yaitu materi limit. Kenapa mudah? Karena dalam materi limit, dia penyelesaian pada materi limit tidak terlalu panjang. Selain tidak terlalu panjang, kita memiliki banyak cara cepat. Jadi tidak hanya satu, kita memiliki ada beberapa cara cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam soal-soal limit. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, sebelum ke nomor 1, sedikit saya ingatkan bahwa dalam materi limit ini ada beberapa submateri. Yang pertama, limit aljabar. Yang kedua, limit trigonometri. Yang ketiga, limit berbentuk akar. Dan yang terakhir, limit ketakhinggaan. Oke, kita ke limit aljabar terlebih dahulu. Jadi, untuk soal ujian nasional yang saya bahas kali ini, yang pertama kita berfokus pada bentuk aljabar dulu. Oke. Yang pertama, ujian nasional tahun 2008. Bisa dilihat soalnya. Di sini berbentuk fungsi rasional, terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana X-nya mendekati 2. Oke. Untuk menyelesaikan bentuk limit seperti ini, pada dasarnya kita hanya langsung memasukkan nilai X-nya. Di sini X mendekati 2, berarti kita langsung memasukkan nilai limit X sama dengan 2 pada fungsi yang diberikan. Terlebih dahulu kita masukkan pada pembilang. Pembilangnya X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dikurang 5 kali 2, 10. 4 kurang 10 negatif 6. Ditambah 6 sama dengan 0. Berarti nilai pada pembilangnya sama dengan 0. Kita lanjut pada penyebutnya. Penyebut X pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Ditambah 2 kali 2, 4 juga. Ditambah dengan 4 sebelumnya sama dengan 8. Kurang 8 sama dengan 0. Oke. Seandainya nilai pada penyebut tadi tidak bernilai 0, maka kita langsung membagi saja 0 bagi bilangan tersebut sama dengan 0. Sehingga nilai limitnya sama dengan 0. Seperti itu. Tetapi karena hasil dari pembilang dan penyebutnya 0 per 0, maka ini bentuk khusus. Sehingga dalam penyelesaiannya kita tidak bisa langsung memasukkan nilai X-nya. Ada langkah yang perlu kita lakukan, yaitu menghilangkan faktor 0-nya. Kenapa dia bisa 0? Tentu karena di sini terdapat faktor 0. Kenapa ini bisa 0? Karena tentu juga memiliki faktor 0. Jadi, sebelum memasukkan nilainya, kita perlu menghilangkan pembuat 0-nya. Dengan cara memfaktorkan. Oke, perhatikan. Kita mulai menyelesaikan. Limit X mendekati 2. X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Per X pangkat 2 tambah 2X kurang 8. Sama dengan. Masih ingat memfaktorkan? Materi kelas 10. Limit X mendekati 2. Faktor dari X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Kita membuat perkalian dua buah fungsi. Berapa kali berapa dapat X pangkat 2? Tentu X kali X. Berapa kali berapa dapat 6? Ada banyak, 1 kali 6, 2 kali 3. Tetapi yang memenuhi harus menghasilkan positif 6 dan hasil penjumlahannya sama dengan negatif 5. Oke, seandainya teman-teman mengambil faktor negatif 6 kali 1, ini menghasilkan negatif 6. Penjumlahannya negatif 6 tambah 1 benar sama dengan negatif 5, tapi tidak memenuhi positif 6. Saya kira teman-teman sudah paham yang ini. Jadi hasil dari faktor X pangkat 2 kurang 5X tambah 6, berapa kali berapa dapat 6? Yaitu 2 kali 3. Untuk yang tadi tidak memenuhi, kita ambil faktor 2 kali 3. Berapa tanda dari 2 dan 3? Atau apa tanda dari 2 dan 3 sehingga bisa menghasilkan negatif 5? Yang memenuhi yaitu negatif 2 dan negatif 3. Bisa. Kita ke penyebutnya. Sama halnya dengan yang tadi, kita faktorkan penyebutnya. X berapa kali berapa dapat negatif 8, dan ketika dijumlahkan dapat positif 2. Faktornya adalah 4 dan 2. Ketika dikalikan menghasilkan negatif 2, tetapi ketika dijumlahkan menghasilkan positif 2. Seandainya positif berada di 2 dan negatif ada di 4, perkaliannya benar negatif 8.
Tetapi negatif 4 ditambah 2 hasilnya negatif 2. Sementara yang kita butuhkan adalah positif 2. Sehingga yang benar adalah positif ada di 4 dan negatif ada di 2. Seperti itu. Sehingga untuk menyelesaikan yang ini kita hilangkan pembuat nolnya, atau bisa langsung dilihat yang mana fungsi yang sama itu bisa kita coret. X kurang 2 kita coret. Bisa. Sehingga yang tersisa adalah limit X mendekati 2 X kurang 3 per X tambah 4. Seperti yang tadi, untuk menyelesaikan nilai limit kita langsung memasukkan saja nilai X sama dengan 2. Jadi bisa mencari limit. Untuk memasukkan nilainya atau untuk mencari nilainya kalian tidak perlu mencatat nilai limitnya lagi, atau limitnya tidak perlu dicatat, kita langsung masukkan nilai X nya sama dengan 2. Ditulis 2 kurang 3 per 2 tambah 4. 2 kurang 3 negatif 1 per 6. Berarti jawaban yang benar adalah negatif 1 per 6. Yang E. Bisa dimengerti. Oke, seperti ini penyelesaian yang umumnya dilakukan. Namun seperti yang saya bilang tadi, materi limit dapat kita selesaikan dengan beberapa cara cepat. Yang pertama, ini cara pertama. Untuk yang kedua, saya tulis cara cepat. Pada dasarnya langkah yang kita mau lakukan sama dengan yang ini, tapi kita bahasakan dengan bahasa yang berbeda. Pada dasarnya kita ingin memfaktorkan atau menghilangkan pembuat nolnya. X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 per X pangkat 2 tambah 2X kurang 8. Oke, untuk cara ini terkhusus pada teman-teman yang masih kesulitan dalam memfaktorkan. Oke, kalau kalian mendapatkan bentuk fungsi kuadrat seperti ini dan penyelesaiannya harus difaktorkan, kalian tidak harus terlalu pusing memikirkan berapa faktor dari fungsi yang ini. Cukup kalian memperhatikan X mendekati 2. Kalau di sini X mendekati 2, lantas hasil pembilang dan penyebutnya 0, berarti pembuat nolnya adalah X kurang 2. Saya ulang. Kalau di sini X mendekati 2, maka pembuat nolnya adalah X kurang 2. Mudahnya seperti ini. Kalau di sini X mendekati 2, anggap saja ini sebagai tanda persamaan. Untuk menghasilkan 0 di sini berarti 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menghasilkan X kurang 2 mendekati 0. Dia akan mendekati 0 pada saat fungsi di sini bernilai X kurang 2. Berarti pembuat nolnya adalah X kurang 2. Bisa. Sehingga untuk memfaktorkan yang ini, karena ini tadi menghasilkan 0 ketika dimasukkan 2, yang ini menghasilkan 0 ketika dimasukkan 2, berarti pasti yang di atas dan yang di bawah memiliki faktor X kurang 2. Bisa. Oke. Sehingga untuk memfaktorkan, teman-teman tidak harus pusing memikirkan berapa kali berapa dapat 6, berapa kali berapa dapat negatif 8, karena salah satu faktornya sudah pasti X kurang 2. Sudah pasti X kurang 2. Yang di bawah juga pasti memiliki faktor X kurang 2. Tinggal kita pikirkan yang satunya. Kalau di sini X kurang 2, negatif 2 dikali berapa supaya dapat positif 6? Ya, negatif 3. Negatif 2 dikali berapa supaya dapat negatif 8? Positif? Ya, positif 4. Ini kita coret, tersisalah yang ini. Penyelesaiannya sama dengan yang di atas. Bisa dimengerti? Itu cara cepat yang pertama. Cara cepat yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, kita memiliki lebih dari satu cara cepat. Oke, masih bisa dipahami? Kalau teman-teman merasa ini mudah dan ini lebih mudah, yang ini lebih mudah lagi. Oke, kita lihat cara cepat yang kedua. Namun sebelum kita cara cepat yang kedua, perlu saya jelaskan sedikit konsep tentang cara cepat yang kedua. Oke, cara cepat yang kedua namanya aturan L'Hopital. Oke, ini adalah aturan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan cara cepat yang kedua. Aturan L'Hopital ini memiliki syarat untuk memberlakukan pada suatu bentuk limit. Syaratnya yaitu jika menemukan limit bentuk rasional fx per gx, misalkan ada fungsi di pembilang dan penyebutnya,
untuk X mendekati suatu bilangan, dan ternyata ketika dimasukkan ini menghasilkan bentuk 0 yang di bawah juga 0. Seperti itu, seperti yang di atas tadi. Kita masukkan nilai X sama dengan 2, ternyata pembilangnya 0. Yang di bawah juga bernilai 0. Maka ketika bentuknya seperti itu, syaratnya ini akan sama dengan limit F aksen X per G aksen X untuk X mendekati suatu bilangan, anggap saja A, dan seterusnya. Ini jika ternyata menghasilkan 0 per 0 tadi. Jadi 0 per 0. Saya ulang, jika kalian memasukkan nilai X sama dengan A atau X mendekati A pada fungsi yang ini menghasilkan bentuk 0 per 0, maka nilai limit ini akan sama dengan nilai limit ketika fungsi yang kita punya kita turunkan. Masih ingat turunan? Oke, cara penyelesaiannya seperti ini. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 per X pangkat 2 ditambah 2X kurang 8. Nah, tadi kita sudah masukkan, ternyata ketika dimasukkan nilai 2 menghasilkan 0 pada pembilang. Ketika dimasukkan 2 pada penyebut juga menghasilkan 0. Sehingga ini memenuhi syarat aturan L'Hopital. Sehingga nilai limit yang ini akan sama dengan limit turunannya masing-masing. Sehingga hasilnya ini akan sama dengan X mendekati 2 turunan dari fungsi pembilangnya dulu. Turunan dari X pangkat 2 masih ingat? Turunannya adalah 2X dikurang turunan dari 5X. Ya, turunan dari 5X adalah 5. Turunan dari 6, karena dia konstanta, turunannya berarti 0. Oke, bisa dimengerti. Dibagi dengan turunan dari fungsi yang ada di bawahnya, Gx. Berarti turunannya adalah X pangkat 2 turunannya 2X. Turunan dari 2X adalah 2. Dan negatif 8 juga konstanta, turunannya sama dengan 0. Ya. Setelah itu, kita masukkan lagi. Kita masukkan nilai X sama dengan 2 ini ke variabel yang ada. Kalau ternyata hasil yang kita peroleh itu masih berbentuk 0 per 0, maka kalian bisa memperlakukan aturan L'Hopital sekali lagi. Oke, kita coba. Kita masukkan nilai X-nya. 2 kali 2, 4. 4 kurang 5 sama dengan negatif 1. Sudah tidak 0, berarti aturan L'Hopital tidak kita lakukan lagi. Kita tinggal melanjutkan perhitungannya. Berarti saya langsung saja, 2 kali 2 tadi 4 kurang 5 sama dengan negatif 1 per 2 kali 2, 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6, sama hasilnya negatif 1/6. Untuk yang pertama tadi saya tidak lanjutkan karena sudah bentuknya sama dengan yang ini, berarti hasilnya pasti sama dengan negatif 1/6 ini. Boleh dimengerti? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan soalnya. Nilai dari limit X mendekati 1 dari X pangkat 2 kurang 5X tambah 4 dibagi dengan X pangkat 3 kurang 1. Hasilnya berapa? Oke, sama cara dengan yang tadi. Hanya saja ada sedikit penambahan yang perlu saya jelaskan. Ada satu rumus yang perlu kalian ketahui untuk pangkat 3. Kalau pangkat 2 saya rasa tidak masalah. Kalau untuk pangkat 2, selain kalian sudah lancar memfaktorkan, misalnya seperti itu, kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan cara yang ini. Kalau untuk yang ini pasti memiliki faktor X kurang 1. Betul? Kita lihat, terbukti ketika kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke pembilangnya, 1 pangkat 2, 1 kurang 5 kali 1, 5, 1 kurang 5 sama dengan negatif 4, ditambah dengan 4 sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, berarti salah satu faktornya pasti adalah X kurang 1. Bisa? Oke. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu untuk faktor dari X pangkat 3 kurang 1. Kalian perlu mengetahui bahwa ketika dapat membentuk, ganti spidol dulu. Ketika kalian dapat bentuk A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, maka faktor dari bentuk ini adalah A kurang B dikali A pangkat 2 ditambah dengan A kali B ditambah dengan B pangkat 2. Bisa? Bisa diingat? Oke, untuk lebih mudah mengingat, saya lanjutkan bentuk yang lainnya. Ini akan berlaku di bentuk-bentuk yang lain. Misalkan A pangkat 4
dikurang B pangkat 4. Ini akan sama dengan A kurang B dikali dengan A pangkat 3 ditambah dengan A pangkat 2B ditambah dengan AB pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 3. Sudah bisa melihat polanya? Atau sekali lagi, saya bentuk A pangkat 5 kurang B pangkat 5. Polanya seperti ini. Yang pertama sesuai dengan bentuk yang ini, A kurang B, kita tulis A kurang B. Untuk yang di sini pangkatnya selalu kurang 1 dari pangkat yang ada di sini. Karena A pangkat 1-nya sudah di sini 1, berarti di sini sisa A pangkat 4. Untuk lebih mudah mengingat, A pangkat 4 yang kita tulis itu temannya adalah B pangkat 0 dikali dengan B pangkat 0. Setelah itu ditambah dengan A pangkat 3. Ya, seperti kita lihat polanya, untuk A-nya pangkat berkurang 1 dan B-nya bertambah 1. Berarti secara otomatis B-nya di sini berpangkat 1. Selanjutnya A pangkat 2, B pangkat 2. Ditambah dengan A-nya berkurang lagi 1, A pangkat 1, B pangkat 3. Ditambah A pangkat berkurang lagi 1, berarti 0 dikali B pangkat 4. Bisa dimengerti? Oke, kalau yang pertama tadi kita tuliskan dengan pola seperti ini, maka hasilnya adalah A pangkat 3 kurang B pangkat 3 sama dengan, kita tulis dulu A kurang B-nya, berarti di sini sisa A pangkat 2, B pangkat 0. Ditambah dengan A pangkat 1, B-nya bertambah 1, berarti B pangkat 1. Ditambah dengan A pangkat 0, B bertambah lagi 1, B pangkat 2. Oke, hasilnya sama dengan yang ini. Kenapa bisa sama? Karena B pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali A pangkat 2, A pangkat 2. A pangkat 1 kali B pangkat 1, pangkatnya tidak usah ditulis, cukup AB. Ditambah dengan A pangkat 0 sama dengan 1 kali B pangkat 2, tetap B pangkat 2. Sehingga rumus dari A pangkat 3 kurang B pangkat 3 sama dengan yang ini. Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa kita ke penyelesaian soalnya. Limit dari X mendekati 1, X pangkat 2 kurang 5X ditambah 4 bagi X pangkat 3 kurang 1. Pertanyaannya adalah, apa hubungan dari rumus ini dengan yang ada di sini? Sementara kita belum punya bentuk A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat X-nya sudah berpangkat 3. Satunya pangkat berapa? Ya. Sementara kita bisa lihat dia berpangkat 1. Jika tidak dituliskan, dia berpangkat 1. Tapi karena bilangannya adalah 1, maka 1 kita dapat nyatakan dalam bentuk 1 berpangkat berapa saja. Hasilnya pasti sama dengan 1. Tergantung yang kita butuhkan. Kita butuhkan pangkat 3, kita munculkan 3. Kalau kita butuhkan 5, kita munculkan 5. Bisa dimengerti? Berarti X pangkat 3 kurang 1 pangkat 3 sudah sesuai dengan bentuk yang ini. Tinggal kita faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan yang tadi? Kenapa kita faktorkan? Karena tadi kita sudah uji di pembilangnya bernilai 0, yang di penyebutnya belum diuji. Kita masukkan 1, X-nya mendekati 1, berarti X-nya kita ganti 1. 1 pangkat 3, 1 dikurang 1 pangkat 3 lagi 1 juga. Hasil pengurangannya 0. Ya, berarti yang pembilangnya 0, di bawahnya juga 0. Sehingga untuk menyelesaikan bentuk yang ini, saya gunakan cara cepat yang pertama. Jadi untuk memfaktorkan kita gunakan cara cepat saja. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati 1. Karena di sini menghasilkan 0 dan X yang mendekati 1, maka secara otomatis pasti fungsi di pembilangnya ini memiliki faktor X kurang 1. Berarti di sini X kurang 1 dikali X berapa? Tinggal kita lihat, di sini positif 4. Pertanyaannya, negatif 1 kali berapa supaya hasilnya positif 4? Tentu negatif 4. Bisa dimengerti? Oke, gampang. Dibagi dengan, nah yang di bawah ini, untuk memfaktorkan kita tinggal melihat rumus yang ada di atas. Karena di sini X pangkat 3 kurang 1 pangkat 3,
X-nya berperan sebagai A dan satunya berperan sebagai B. Sehingga faktornya adalah yang pertama kita tulis bentuk yang ininya dulu tanpa pangkat. Berarti X tanpa pangkat, 1 tanpa pangkat, X kurang 1 dikali A pangkat 2. Berarti X pangkat 2 ditambah A dikali B. A dikali B, hanya ini, B-nya ini. X dikali 1, ya X. Ditambah dengan B pangkat 2. Ditambah dengan B-nya berapa? B-nya yaitu 1. 1 pangkat 2, tetap 1. Bisa dimengerti sampai di sini? Oke, kalau sudah tinggal teman-teman lihat, ada tidak faktor yang bisa kita kanselasi? Kita coret maksudnya. Ada X kurang satunya. X kurang satunya tinggal kita coret. Nah, sudah sama. Dan itu merupakan pembuat nolnya. Kalau dia sudah hilang, pasti yang di atas tidak bernilai nol lagi. Demikian juga yang di bawah. Bisa. Tinggal kita masukkan. Ganti X-nya sama dengan 1. Berarti hasil 1 kurang 4 per 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1. Sama dengan 1 kurang 4, ya negatif 3. Dibagi dengan 1 pangkat 2, 1. Ditambah 1, ditambah 1. Hasilnya sama dengan 3. Negatif 3 bagi 3, ya negatif 1. Berarti jawaban yang benar adalah negatif 1. Bisa. Oh, ada yang menggunakan cara cepat yang satunya, bisa. Kita gunakan cara cepat yang satunya. Karena tadi kita uji 0 per 0, berarti aturan L'Hopital berlaku tidak? Ya, berlaku, pasti berlaku karena syarat utamanya adalah harus berbentuk 0 per 0. Oke, kalau berbentuk 0 per 0 diapakan? Diturunkan. Berdasarkan aturan L'Hopital, dia harus diturunkan pembilang dan penyebutnya. Berarti limit yang kita punya sekarang ini, X mendekati 1, X pangkat 2 kurang 5X tambah 4 dibagi dengan X pangkat 3 kurang 1. Sebelum kita cari nilai limitnya, kita tulis berdasarkan aturan L'Hopital, yaitu limitnya tetap X mendekati 1. Yang selanjutnya kita turunkan pembilang dulu. X pangkat 2 turunannya adalah ya 2X dikurang 5, turunan dari 5X. 4-nya bagaimana? Turunan dari 4, konstan. Berarti turunan konstan apalagi tadi? Ya, 0. Kalau konstan diturunkan hasilnya sama dengan 0. Tinggal yang di bawahnya. X pangkat 3 turunannya berapa? X pangkat 3 turunannya adalah 3X pangkat 2 kurang 1, turunannya sama dengan 0. Karena sudah selesai diturunkan, tinggal kita uji lagi. Kalau ternyata masih 0 per 0, kita gunakan lagi aturan L'Hopital. Oke, kita uji. X sama dengan 1 dimasukkan ke sini. 2 kali 1, 2 kurang 5, negatif 3. Sudah tidak 0, tinggal kita tulis. Berarti hasilnya negatif 3 pada pembilangnya. Dan penyebutnya adalah 3 kali 1 pangkat 2 sama dengan 3. Sama dengan negatif 3 bagi 3 sama dengan negatif 1. Bisa dimengerti. Cara yang pertama cukup pendek dan yang cara berikutnya lebih pendek lagi.